wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa dengan keadaan sehat walafiat. Tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhirat. Perkenalkanlah, saya Musrifah dari program studi pendidikan agama Islam Universitas Al-Azhar tahun 2019. Saya di sini akan meresensi buku guna memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah ilmu hadis. Buku yang akan saya resensi adalah buku Syarah Hadis Arba'in Imam Nawawi. Seperti ini bukunya. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi pengarang. Pengarangnya adalah Ibnu Taqi Al-Id. Ibnu Taqi Al-Id adalah seorang ulama Sunni dan hakim di Kesultanan Mamluk Bahri di Mesir. Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abu Al-Fat Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muti Al-Qushairi Al-Manfaludi Asyaidi Al-Maliki Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 625 Hijriah di dekat Yanbu Hijaz. Menjabat sebagai qadhi pada masa Sultan An-Nasir. Muhammad setelah beberapa tahun hingga meninggal pada tahun 702 Hijriah. Ia merupakan salah satu di antara guru-guru dari Imam Al-Dhahabi. Karya tulisnya, ia menulis Syarah Al-Umdah, Kitab Al-Imam, mengerjakan Al-Imam fi Al-Ahkam, dan mengerjakan kitab mengenai ilmu-ilmu tentang hadis. Di antara karya tulisnya, yang terkenal adalah kitab syarah untuk Arba'in Nawawi. Selanjutnya saya akan menguraikan kekurangan dan kelebihan buku ini. Kitab ini dimulai dengan muqaddimah atau pengantar dari Imam An-Nawawi. Selanjutnya adalah hadis-hadis dari awal hingga akhir. Beliau tidak menyebut judul khusus pada hadis-hadis dalam kitab ini. Hanya saja disebut hadis pertama, hadis kedua, hingga hadis seterusnya. Bagi para pembaca yang langsung merujuk ke kitab asli, maka akan mendapati demikian. Sehingga untuk mengetahui isi pembahasan suatu hadis, ia harus membacanya terlebih dahulu. Beda halnya jika membaca kitab yang sudah ditahqiq atau syarah kitab ini yang tiap hadisnya sudah diberi tema oleh penerbit. Untuk mempermudah penjelasan kaidah, bahasa Arab, dan beberapa catatan kaki yang tidak diterjemahkan, tetapi maknanya langsung dimasukkan ke dalam teks yang terkait. Di dalam buku ini juga terdapat judul pada masing-masing hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang buku Syarah Hadis Arba'in Imam Nawawi. Buku ini merupakan terjemah buku Syarhul Arba'in Hadisan An-Nawawiyah karya Ibnu Taqi Al-Id, cetakan kedua tahun 1415 Hijriah.
Dengan terbitnya buku ini, diharapkan dapat menambah hasanah pengetahuan tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang tersusun pada kitab Arba'in Nawawi, untuk menjadi pedoman hidup menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya memilih syarah karya Ibnu Daqiqi Al-Id karena saya menilai syarah tersebut lebih mudah dipahami. Di dalam buku ini terdapat 42 hadis. Berikut akan saya bacakan isi dari 42 hadis tersebut. Yang pertama adalah tentang ikhlas, yang kedua iman, Islam, dan ihsan, yang ketiga rukun Islam, yang keempat nasib manusia telah ditetapkan, yang kelima perbuatan bid'ah tertolak. Dari ke-42 hadis, saya akan mengambil salah satu, yaitu tentang rukun Islam. Berikut hadis tentang rukun Islam. Ngan Abi Abdirrahman Abdillah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu 'alal khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu ditegakkan atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abul Abbas Al-Qurtubi berkata, 5 hal tersebut menjadi asas agama Islam dan landasan tegaknya Islam. 5 hal di atas disebut secara khusus tanpa menyebutkan jihad, padahal jihad adalah membela agama dan mengalahkan penentang-penentang yang kafir. Karena kelima hal tersebut merupakan kewajiban yang abadi, sedangkan jihad merupakan salah satu fardu kifayah, sehingga pada saat tertentu bisa menjadi tidak wajib. Pada beberapa disebutkan haji lebih dahulu daripada puasa. Hal ini adalah keraguan perawi. Wallahu a'lam. Imam Muhyiddin An-Nawawi dalam mensyarahi hadis ini berkata, demikianlah dalam riwayat ini haji disebutkan lebih dahulu daripada puasa. Hal ini sekedar tertib dalam menyebutkan, bukan dalam hal hukumnya, karena puasa Ramadan diwajibkan sebelum kewajiban haji. Dalam riwayat lain disebutkan puasa disebutkan lebih dahulu daripada haji. Oleh karena itu, Ibnu Umar ketika mendengar seseorang mendahulukan menyebutkan haji daripada puasa, ia melarangnya, lalu ia mendahulukan menyebut puasa daripada haji. Ia berkata, begitulah yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada salah satu riwayat Ibnu Umar disebutkan, Islam didirikan atas pengakuan bahwa engkau menyembah Allah dan mengingkari sesembahan selainnya dan melaksanakan sholat.
Pada riwayat lain disebutkan, seseorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar, "Bolehkah kami berperang?" Ia menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 hal." Hadis ini merupakan dasar yang sangat berguna, yang sangat utama guna mengetahui agama dan apa yang menjadi landasannya. Hadis ini telah mencakup apa yang menjadi rukun-rukun agama. Kitab Arba'in Nawawi sangat cocok dipelajari bagi semua kalangan, terkhusus bagi yang belum mendalami ilmu hadis dirayah, sehingga tidak perlu repot menelusuri kualitas hadis-hadisnya. Sebab kebanyakan hadis di dalam Arba'in Nawawi dinukilkan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta sanad yang tidak disertakan secara lengkap akan memudahkan orang-orang yang hendak menghafalkannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekian dulu Mas ya.